Oke, kita undang lagi untuk bergabung Bapak Ibu, rekan-rekan semua. Terima kasih untuk kesabarannya menunggu. Tidak ada gading yang tak retak gitu katanya ya. Begitu juga dengan keterbatasan kita, mungkin koneksinya sepertinya agak sedikit terhambat tadi. Mohon doa semoga kita bisa lancar hari ini. Dari buat teman-teman yang sudah bergabung dimanapun berada, kita percaya kalau kuasa Tuhan tidak terbatas. Oke, kita akan undang langsung saja Pak Bram Wongkar. Sepertinya sudah hadir di sini. Pak Bram akan mengisi sesi yang kedua, yaitu akibat luka batin. Selamat siang Pak Bram. Salam. Luar biasa. Sudah kedengaran suaranya ya. Saya matikan komennya buat teman-teman semua. Baik, terima kasih Pak Bram. Apa kabar? Luar biasa, kabar baik. Puji Tuhan ya. Oke, Pak Bram, tadi saya sudah kenalkan. Kedengaran suara saya? Kedengaran Pak, kedengaran suaranya. Oke. Tadi saya sudah sempat kenalkan secara singkat mengenai Pak Bram. Mungkin Pak Bram bisa langsung menyapa teman-teman, Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian yang sudah nggak sabar ingin dengar pengajaran dan juga sharing dari Pak Bram. Silahkan Pak. Salam, selamat siang kaum muda dan semua para pendengar di mana saja berada. Di mana pada hari ini saya akan mengajarkan mengenai dampak akibat luka-luka batin. Baik, Pak Bram. Seperti tadi saya diperkenalkan bahwa saya seorang pewarta, pengajar, dan konselor, tapi saya juga adalah warga dari paroki MBK. Oh, MBK ya Pak ya? Dekat. Ya, MBK. Oke, Pak Bram, silakan dengan doa. Aditya. Kita mulai dengan doa dulu, doa di awal. Nanti Pak Bram tolong bantu kita berdoa bersama di akhir sesi ini ya, Pak Bram. Oke. Baik, mari mantap. kita berdoa bersama dalam nama Bapa dan Putra. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa dalam surga, ini kami anak-anak-Mu yang sungguh bersyukur untuk penyertaan-Mu yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Bapa, rekoleksi online ini sudah berjalan hari yang kedua. Sebentar lagi Pak Bram akan sharing ke kami, menceritakan, menjelaskan akibat-akibat luka batin. Berkati dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga setiap firman yang dibagikan berkuasa menyentuh hati kami, mengubahkan hati kami. Bekerjalah sebebas-bebasnya Allah Roh Kudus melalui setiap sharing dan pewartaan hari ini. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik, Pak Bram, silahkan langsung dimulai, Pak. Ya, baik. Saudara-saudariku, sahabat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, pada siang hari ini saya akan menjelaskan mengenai dampak dari akibat-akibat luka batin. Sebelum saya menjelaskan lebih dalam mengenai dampak akibat daripada luka batin itu, ada suatu kisah yang menarik tentang seorang bapa yang begitu mencintai keluarganya. Dan dia adalah sebagai seorang karyawan di satu perusahaan. Dan setiap dia berangkat pergi bekerja, selalu dia menyapa anak-anaknya yang masih usia 7-8 tahun, lalu juga kepada istrinya. Kemudian dengan senyum dan gembira dia berangkat pergi bekerja. Tapi pada suatu hari, sewaktu dia baru pulang kantor, tiba-tiba istrinya terkejut karena melihat suaminya mukanya tidak begitu cerah. Mukanya seperti muka asem begitu loh. Istrinya mulai bertanya, ada apa nih? Tapi dia mulai mengabaikan, dia bilang, oke, saya tegur saja suami saya. Dia bilang, halo papi, bagaimana, tentu lelah, saya sudah siapkan minuman, katanya. Terus papinya hanya diam. Loh, kenapa papi diam? Papinya bilang, jangan tanya-tanya, mau tahu saja urusan, katanya. Lalu istrinya kaget, loh kenapa papi? Ada apa sampai papi seperti marah-marah? Diam kamu di situ, katanya. Demikian kata sang suami. Lalu istrinya mulai terkejut dan mulai masuk ke dalam rumah dengan kesal mengatakan, kenapa sih suami saya demikian? Begitu lagi ngomel-ngomel, mulai kenapa. Tiba-tiba anaknya datang. Anaknya bilang, kenapa mami ngomel-ngomel seperti orang gila saja? Kamu anak kecil, diam di situ. Tidak perlu tahu urusan orang tua. Loh, anaknya semakin kesel juga. Dia tanya, loh kenapa mami mengarah saya? Saya kan tidak bersalah dalam hal ini.
Diam lu. Nah, saya tempeleng lu lagi. Anak ini kesal lalu lari masuk kamar. Begitu masuk di kamar dia menangis dan mengamis. Tiba-tiba datang seekor anjing. Nah, anjingnya begitu datang, langsung cium dia, ternyata anak ini tendang lagi anjingnya. Wah, anjingnya terus menggonggong lari ke dapur. Mbaknya yang lagi sedang masak sambil menyanyi lagu Hitam Manis sedang berdangdut. Tiba-tiba digigit oleh anjing itu. Nah, dari cerita ini kita lihat dampak akibat duka batin. Ternyata bukan hanya istri, bukan hanya anak, sampai anjing pun kena sasaran. Panjang sekali ya Pak dampaknya pembantu ya. pun sampai digigit, saudara-saudariku. Nah, itu akibat duka batin. Nah, ternyata duka batin bukan hanya masalah-masalah gangguan psikologis karena emosional, karena kemarahan yang tersimpan. Tapi lebih daripada itu, ternyata gangguan-gangguan emosional berupa gangguan psikis bisa saja terjadi di dalam diri seseorang. Misalnya contoh, saya pada usia remaja sering naik kendaraan dan pada tanggal 14 Juni tahun 76 masih saya ingat terjadi kecelakaan. Nabrak tiang listrik, koma 40 hari. Ini masih ada tandanya nih. Ini bekas kop tiang listrik. Teman yang saya bonceng meninggal. Sedangkan saya koma 40 hari, kaki kanan patah, kaki kiri patah. Tapi bukan yang saya mau sharingkan soal kecelakaan dan koma 40 hari. Tapi syukur kepada Allah melalui peristiwa itu saya menjadi pewarta. Tapi dampaknya, kalau saya naik motor itu ketakutan bukan main. Sampai ada orang selalu mengatakan, kamu kan pewarta, kenapa kamu takut? Tapi dia tidak tahu bagaimana pengalaman sewaktu saya mengalami kecelakaan. Lihat dampak akibat daripada akibat kecelakaan itu, ternyata ada pengalaman traumatik berupa ketakutan yang ada di dalam diri saya. Namun ternyata bukan hanya mengganggu faktor psikologis, bisa juga mengganggu faktor fisik. Saya mempunyai pengalaman sebagai konselor di mana ada seorang ibu yang berusia 75 tahun datang konsultasi kepada saya. Dia katakan, Pak, saya sekarang umur sudah 70 lebih. Waktu umur 43 tahun saya mengalami sakit migrain. Sampai sekarang tidak kunjung sembuh. Sampai saya sudah pergi ke psikiater, saya makan banyak obat, tidak sembuh-sembuh katanya. Saya sebagai konselor dan seringkali memberi retret ya, sampai di daerah-daerah menyangkut soal luka batin, saya dapat gambaran, ini ibu mempunyai pengalaman baik. Saya tanya dengan dia, saya bilang, Tante, waktu umur 43 tahun, apa yang Tante alami? Tiba-tiba Tante ini mengatakan, saya tidak mengalami apa-apa pada saat usia 43 tahun. Tapi oke lah, kalau begitu kita doa. Lalu saya mengajak dia doa. Nah, disinilah pentingnya. 2 minggu yang lalu Pak Yosef menjelaskan menyangkut mengenai karunia karismatik, di mana lewat karunia yang kita miliki karena rahmat pembaptisan, dinyatakan, diperlihatkan loh luka itu. Saya doa, tiba-tiba saya melihat gambaran hati yang sedang terluka. Lalu kemudian saya melihat seorang anak dewasa dimarah-marahin seorang wanita. Lalu saya katakan, Tante mempunyai pengalamannya yang pahit pada saat usia 43 tahun. Saya melihat gambaran hati terluka, lalu ada seorang pemuda sedang dimarahin. Oh iya, saya ingat, anak saya itu dulunya frater. Ya. Lalu kemudian selesai tahun orientasi pastoral, artinya selesai tahun filsafat, mereka masih ya istilah mahasiswa zaman saya disebut KKN, pergi pastoral selama 1 tahun. Buat saya sungguh menggembirakan. Tapi selesai tahun pastoral dia kembali studi mengambil teologinya. Beberapa bulan kemudian dia pulang dari Yogyakarta, keluar menjadi seorang awam. Buat saya katanya tidak masalah. Tapi yang membuat masalah, tiba-tiba dia mau merit dan pasangannya bukan orang yang sekeyakinan lagi. Padahal dia mantan frater. Buat saya ini saya tidak terima. Dan yang paling menyakitkan, dia merit dan meninggalkan imannya. Padahal frater ibunya dia. Buat tante ini, dia mengalami sungguh-sungguh beban yang begitu berat.
dan sejak itu dia mengalami sakit kepala migrain. Lihat dampak akibat dari luka batin. Ternyata bisa terjadi pengalaman masa lampau karena menyimpan kemarahan, menyimpan dendam. Akibatnya kita lihat fisiknya terganggu. Tapi bukan hanya luka batin atau dampak daripada luka batin itu bukan hanya gangguan psikologis, psikis, bukan hanya fisik, bisa terjadi karena tekanan dosa yang kita perbuat, yaitu penyakit rohani. Contoh yang paling jelas Daud melakukan perbuatan dosa. Begitu dia melakukan, lalu kemudian Yonatan memperlihatkan dosa dia. Sejak itu dia terbeban, dia begitu ketakutan, dia begitu gelisah hidupnya, dia tidak menemukan damai. Mengapa? Karena dosa yang dia alami. Lalu saya teringat pengalaman tahun 1990, sewaktu saya studi di SDF, kemudian saya diminta untuk mendampingi para tahanan di lapas Cipinang. Lalu saya bertemu dengan seorang anak muda, karena narkoba dia masuk penjara. Dia sudah dijatuhi hukuman 18 tahun karena dia salah seorang bandar. Tapi dia mengatakan, saya sungguh-sungguh merasa dikejar rasa salah. Walaupun saya sudah mengaku dosa, saya sudah menceritakan tentang luka saya, tapi ternyata beban itu membuat saya selalu ketakutan, membuat saya tidak tenang dalam hidup. Jadi lihat, kalau orang mengalami luka batin, dampaknya atau akibatnya ternyata bisa mengganggu kehidupan fisiknya, psikisnya, maupun kehidupan rohani. Tapi bukan hanya untuk diri kita, dampaknya lebih luas lagi. Lihat seperti cerita saya tadi, ternyata dampaknya atau akibatnya keluarga juga kena sasaran, masyarakat juga kena sasaran. Sama dengan peristiwa COVID-19 ini. Begitu kita mengalami, dampaknya begitu menyakitkan, sulit kita menerima realitas ini. Kenapa begini, kenapa begitu? Sehingga kita merasa seolah-olah Tuhan membiarkan, seolah-olah mengapa kita yang tidak bersalah kena daripada penyakit itu. Nah, lihat dampaknya. Oleh karena itu, kalau kita berbicara mengenai luka batin dan akibat-akibat daripada luka batin, kita juga harus melihat pengetahuan psikologi yang sangat membantu. Misalnya, dalam suatu teori yang sangat terkenal dari seorang psikiater namanya Sigmund Freud, dengan teori gunung esnya mengatakan ternyata kesadaran manusia 10% loh. Misalnya dengan Aditya, saya terluka dengan Aditya terluka, saya sadar bahwa saya marah terhadap dia. Aditya pun marah terhadap saya. Tapi ada teori kedua mengatakan praksadaran, ego. Ternyata seringkali kita ingat, kita lupa. Misalnya contoh, tadi pagi saya olahraga, jalan pagi, berjemuran sekalian, ketemu dengan seorang bapak. Dia mengatakan, halo Pak Bram, apa kabar Pak Bram? Waduh, sudah lama kita tidak ketemu ya. Saya bilang, oh iya, sebentar kan ada siaran katanya. Oh iya Pak, tapi dalam hati saya, siapa sih bapak ini? Lupa lagi namanya. Ya kan? Nah, terus kemudian dia katakan, oke, saya jalan dulu ya. Oh ya, oh baru saya ingat. Oh Pak Albert ya. Nah, lihat prakesadaran. Tapi teori ketiga mengatakan di bawah alam kesadaran kita tersimpan pengalaman-pengalaman dari sejak dalam kandungan sampai dewasa. Ternyata kalau positif it's okay. Tapi masalahnya kalau negatif. Kalau negatif ternyata akibatnya yaitu kita mulai mudah menjadi seorang temperamen, mudah emosional, mudah marah dengan tanpa alasan, takut tanpa alasan. Maka tidak heran ada teori lagi yang kedua mengatakan, teori Juariwindo mengatakan, saya tahu, dia tahu. Misalnya, saya bertengkar dengan Aditya. Saya tahu saya terluka, Aditya tahu. Gampang untuk diselesaikan kan? Tapi betul. Teori kedua mengatakan, saya tahu, dia tidak tahu. Contoh, saya kalau jalan pagi itu di kompleks perumahan saya banyak anjing. Lalu kalau saya melihat anjing itu, saya sudah ketakutan demikian rupa. Teman saya yang tidak tahu ini hanya ketawain, dia bilang, orang Manado kan paling suka katanya pelihara anjing.
tapi lebih daripada itu katanya. Tapi kamu begitu takut dengan anjing. Mereka tidak tahu bahwa saya mempunyai pengalaman yang saya ketahui waktu kecil, saya digigit anjing. Zaman itu kalau orang digigit anjing, pusarnya harus disuntik 20 kali. Waduh. Buat saya ini traumatik. Makanya sampai sekarang kalau saya lihat anjing, masih ada sedikit luka. Gemetaran ya Pak? Masih ada sedikit gemetarannya, masih gemetaran. Nah begitupun pengalaman. Saya pernah kecelakaan. Kalau naik motor ada orang yang tidak tahu. Kenapa saya takut? Karena traumatik yang saya bawa itu. Nah, teori yang ketiga mengatakan, saya tidak tahu, dia tahu. Yang Contoh, ini ya Pak? Seorang anak remaja. Ya, benar. Jauh hari Pas, window ini tepat seperti teori ini, itu. Ya, juara Indo. Silakan lanjut Pak. Nah, Terus. ya, teori ketiga mengatakan, saya tidak tahu, dia tahu. Misalnya ada seorang remaja yang saya tangani, datang konsultasi di pusat pelayanan konseling Sekina. Di sana juga ada para psikolognya. Dia mulai menceritakan, kenapa ya saya sangat membenci mami saya. Saya tidak bisa, dia rangkul, rasanya dingin hati saya. Buat saya sebagai seorang konselor yang seringkali memberi retret maupun pendampingan untuk seminar menyangkut mengenai luka batin, saya dapat gambaran ada anak luka batin. Lalu saya manggil ibunya. Ternyata waktu saya manggil ibunya menceritakan bahwa saya dapat gambaran anak saya membenci saya ini karena memang saya belum pernah ceritakan di mana saya pernah mau menggugurkan dia. Lihat pengaruh psikologis. Ternyata anak yang ada di dalam kandungan sejak dia ditolak mempunyai pengaruh, apalagi mau digugurkan. Maka gereja katakan orang yang melakukan penguguran pada saat itu diekskomunikasi, jatuh dalam situasi dosa. Tapi dia tidak ceritakan. Tapi dampaknya lihat, akibatnya anak yang tidak ngerti tidak mempunyai rasa terhadap itu. Nah, teori yang keempat menyatakan saya tidak tahu, dia tahu. Saya tidak tahu, orang lain pun tidak tahu. Nah, ini lebih berabe. Saya punya ini teman sulit, seorang ya, Pak? pewarta. Wah, saya punya teman seorang pewarta. Dia kalau diminta untuk mengajar di daerah, spontanitas dia menolak. Apalagi mau pergi terbang ke daerah lain, pasti dia akan menolak. Saya pernah tanya, kenapa kamu takut? Dia bilang, saya tidak tahu kenapa saya takut. Padahal dia mengenal Yesus, dia mau mewartakan Yesus loh. Tapi dia ketakutan. Saya bilang, kamu sudah tanya dengan keluargamu. Keluarganya pun tidak tahu. Oleh karena itu, dampak akibat daripada luka batin ini Bapak dan Ibu, memang benar ada yang kita tahu, tapi ada yang kita tidak tahu. Dan berabainya, kalau orang lain pun tidak tahu. Ya. Namun, lebih daripada itu, kalau orang yang mempunyai luka batin, akibatnya bukan hanya dia tidak merasakan damai, bukan hanya tidak merasakan sukacita, tidak lagi merasakan kegembiraan, tapi bisa jadi seorang antisosial. Dampaknya bisa menjadi, seperti seorang psikopat. Bisa sampai sedalam itu, bisa dan separah itu ya, arah ke psikopat. Iya. Ya, antisosial. Ya, bahkan lebih daripada itu tidak pernah merasa bersalah. Mereka membunuh merasa tidak bersalah. Mereka melakukan penyelewengan juga tidak merasa bersalah. Itu hanya salah satu ciri. Tapi ciri lain, dia sama sekali antisosial. Tidak mau untuk mendengarkan orang lain merasa dia yang paling hebat. Sampai arahnya begitu demikian rupa ya. Kesimpulannya, luka batin seperti yang Maria tadi jelaskan, bahwa yang kemarin dia jelaskan bahwa itu merupakan pengalaman pahit seseorang. Tapi kita tahu dampaknya ternyata bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga orang akibatnya keluarga. Misalnya contoh, banyak kita temukan ada orang yang aneh-aneh di tempat pekerjaan kita. Rasanya kita sulit menerima dia. Itu sering kali dampak dari luka batin loh. Betul. Seringkali banyak yang demikian kan. Ya, tidak bisa beradaptasi dengan situasi.
Lalu Ada orang kemudian yang dampak begitu akibat luka batin. berambisius. Nah, ada yang begitu ambisius sekali. Nah, ini dampak dari luka batin. Akibat luka batin. Makanya solusi untuk pemulihan daripada luka batin itu, poin pertama dia harus seperti yang Maria katakan kemarin, terbuka. Dengan cara konsultasi. Maka kami di Pusat Pelayanan Konseling Shekinah itu setiap hari membuka kesempatan untuk orang berkonsultasi. Tidak lewat telepon. Mengapa? Karena harus face to face. Supaya kita mengetahui dari mimik dia, dari ekspresi dia, kita lebih mendalam lagi bisa untuk mengenal lukanya sampai sedalam mana. Kalau kita kurang mendapat penjelasan lebih jelas, ada psikotesnya di sana. Psikotes membantu. Yang kedua, disinilah pentingnya kita menambah juga pengetahuan psikologi, psikospiritual. Jadi bukan hanya ilmu kejiwaan, tapi ada unsur rohaninya. Di mana Pusat Pelayanan Konseling Shekinah juga selalu mengadakan kursus konseling. Itu bisa kita ikut. Tapi poin yang ketiga lagi adalah retret. Saya tahun lalu setiap bulan memberi retret penyembuhan batin dan seminar di daerah-daerah, diutus oleh BPK. Ternyata banyak orang yang membutuhkan pemulihan batin karena dampak akibat daripada luka itu. Dan banyak orang bercerai karena luka batin. Nah, itu gimana tuh Pak? Berdasarkan pengalaman Bapak, kan kalau perceraian biasanya karena selingkuh, dikhianati, dan lain-lain. Itu bisa sampai separah apa dampak yang diakibatkan dari luka batin itu, Pak? Bagi mereka yang konseling mungkin karena ekspresi emosionalnya yang dia tampilkan sehingga orang merasa terluka terhadap dia, hingga akhirnya dia melakukan perselingkuhan. Bisa terjadi seperti itu. Misalnya contoh, saya mengenal satu keluarga ini dalam suami istri di dalam hal berelasi antara pasangan ini ternyata seringkali tidak nyambung sehingga terjadi pertengkaran. Lalu saya mulai memanggil keduanya, lalu saya mulai bertanya, kenapa sampai kalian tidak bisa mengendalikan diri untuk berkomunikasi? Sang suami menceritakan bahwa dia mempunyai pengalaman melalui kedua orang tuanya, di mana orang tuanya selalu tidak ada yang mau mengalah, bertengkar. Dan buat saya bilang, wah luar biasa ini katanya, kenapa sampai demikian? Nah istri saya panggil lagi, ibu itu juga, istri dia. Saya tanya, ternyata ibunya ini menceritakan bahwa waktu kecil orang tuanya berpisah, cerai. Tanpa dia sadari begitu masuk merit, ada persoalan kecil yang dibawa hanya apa? Keributan. Lihat dampak pola yang terbentuk dari awal yang negatif, akibatnya itu. Sama begini loh, saya percaya Tuhan Yesus. Saya tahu tidak boleh cerai. Tapi kenapa kita bertindak untuk melakukan perceraian itu? Padahal kita tahu tidak boleh loh. Nah, kemungkinan ini ada pengalaman-pengalaman pahit yang dia alami. Sama begini, ada lagu kan, tak usah kotaku, Allah menjagaku. Tapi dalam realitasnya seringkali kan kita ketakutan. Padahal iman kita katakan Allah menjagaku, tapi kenapa ketakutan? Ya, mungkin ada dampak. Ini akibat. Jadi ada hukum sebab akibat. Sebabnya karena dia mungkin mempunyai pengalaman duka. Terus tak usah aku bimbang. Ternyata kita selalu bimbang. Misalnya contoh, saya punya pengalaman menarik. Masih segar ingatan saya. Seorang wanita sekarang sudah berusia 43 tahun. Baru saja married. Tapi sebelum itu saya dampingi dia kurang lebih 7 tahun. Wow. Berapa kali pacaran, begitu mau married, dia ketakutan, dia bimbang, lalu dia katakan kita putus saja deh. Padahal sudah ikut kursus loh.
Dan itu berlangsung beberapa kali. Lalu saya bilang, oh ini ada luka batin. Saya tanya dan saya gali, baru ketahuan bahwa ternyata dia selalu melihat bagaimana tindakan ayahnya terhadap ibunya dan terhadap dia dan saudara-saudara. Ya. Seenak udelnya seperti seorang ayah yang tidak bertanggung jawab. Nah, ibunya pun demikian. Ternyata ibunya juga tidak mau kalah, selalu juga melawan. Hingga akhirnya dari pengalaman itu dia ketakutan. Begitu dia mau merit, dia ingat kasus dalam keluarganya. Sehingga dia memutuskan jangan dulu merit deh. Nah, hingga akhirnya dia mengikuti beberapa kali retret, sembuh, dan dia menemukan jodoh, dan dalam usia 43 tahun, dia merit. Setelah berulang seperti itu, akhirnya ditemukan gitu ya Pak? Berulang begitu. Akhirnya ditemukan. Melalui apa? Melalui pemulihan batin. Bahkan lebih daripada itu, ya. Ya, lanjut silakan Pak. Terus tanya. Ya, silakan lanjut. Berarti kalau seandainya ada orang yang katakanlah dia sama mamanya entah kenapa kok kayaknya nggak bisa deket, sama papanya baik tapi sama mamanya ciong, itu bisa dibilang juga salah satu akibat luka batin ini mungkin terjadi ya Pak? Akibat luka batin itu, maka perlu dia konsultasi, perlu konseling ke Sekina atau ke kelompok kaum muda. Dan saya harap nanti kaum muda juga banyak ikut kursus konseling supaya bisa untuk menjadi konselor. Itu dampaknya luar biasa. Masih ada yang mau ditanyakan lagi? Mungkin bisa lanjut dulu Pak. Masih di sini? Ya. Ya, silakan. Jadi itu dulu. Lihat dampaknya. Ya. Maka kita perlu untuk selalu membuka diri. Ada lagu yang benar. Jiwaku terbuka untukmu Tuhan. Artinya kita harus benar-benar membuka diri kepada Dia, kepada Tuhan yang memampukan kita. Begitupun kita sebagai seorang konselor membuka hati kepada Tuhan, biar Tuhan yang berkarya. Kalau menurut kemampuan intelektual kita terbatas, tapi melalui keterbukaan kita terhadap rahmat Allah, Dia mampukan loh. Dia memperlihatkan. Makanya bagus sekali Pak Yosef sudah jelaskan mengenai karunia karismatis itu yang dia bicarakan 2 minggu yang lalu. Nyambung ceritanya dengan tema ini. Yang kedua, lagu yang tadi saya katakan, lagu El Shaddai, tak usah kau takut, Allah menjagaku. Tapi dalam realitasnya seringkali kita ketakutan. Oh, berarti ini ada luka. Bukan menyangkut soal iman, tapi ada akibat daripada pengalaman-pengalaman pahit yang saya alami. Tak usah ku cemas, Yesus peliharaku. Tapi nyatanya kita cemas kan? Misalnya kejadian mengenai COVID-19 ini, kita begitu cemas. Kita sadar dalam iman, Dia pelihara kita, Dia menjaga kita. Tapi dalam realitasnya ada cemas. Nah, cemas ini karena apa? Oh ya, jelas kita tahu. Karena penyembuhannya bagaimana? Mudah, kita doa. Kita mohon cabut akar-akar luka daripada pengalaman pahit itu. Saya kira nanti Hasni yang akan jelaskan. Dan yang paling menarik nanti adalah inti daripada pemulihan batin adalah mengampuni diri sendiri, mengampuni Tuhan, dan mengampuni orang lain dan setiap peristiwa. Dan nanti saya kira Pak Vincent akan menjelaskan besok yang mengenai pengampunan. Betul. Sekarang mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Soalnya mengingat waktu. Saya pernah ikut retret loh 1 minggu mengenai penyembuhan batin di Giri Sonta. Lalu pernah 2 minggu saya ikut retret dengan Romo Gino di Ngadi Resok mengenai luka batin. Ternyata walaupun sudah mengikuti, tapi masih ada juga dampak-dampaknya loh. Karena kita kan masih dalam proses menuju kesempurnaan. Betul. Saya kira itu sedikit penjelasan saya. Iya, Pak Bram, bagaimana cara kita untuk mengingat luka-luka yang mungkin selama ini sudah terpendam lama, sudah kita nggak ingat? Gimana cara kita untuk mengingat-ingat itu dan menyadari itu, Pak?
Poin pertama tadi saya katakan pentingnya konsultasi. Yang kedua, ikut retret. Dalam retret itu kita diajak untuk merefleksi tentang diri kita masing-masing. Contoh, dalam COVID ini kan kita di karantina. Yes. Jujur saja saya adakan retret pribadi. Waktu saya masuk dalam retret pribadi, ternyata saya melihat diri saya. Tuhan perlihatkan, ini luka-lukamu katanya. Ini sakit-sakit hatimu. Waduh, diperlihatkan demikian rupa. Lalu diingatkan kembali, oh dulu ini orang-orangnya yang kamu belum mengampuni, yang ini orang-orangnya yang melukai kamu. Tapi lebih peristiwa-peristiwa hidup. Nah, disitulah kesempatan dalam COVID-19, kita di karantina di rumah, ternyata kita bisa juga mempraktekkan hal. Baik, Pak Bram, nanti kita minta tolong ya Pak Bram untuk juga mendoakan bagi kita supaya kita bisa mengingat luka-luka mungkin atau ini yang masih terpendam. Sekarang saya akan buka kolom komentar sebentar, mungkin apabila saya tambahkan. Saya tambahkan poin yang ketiga, nanti di dalam retret itu ada yang disebut tahap-tahap doa penyembuhan batin. Tahap-tahap doa penyembuhan batin ini biasanya kita diingatkan kembali sejak dalam kandungan sampai dewasa sekarang. Yes, baik. Sambil saya buka kolom komentar, mungkin apabila ada pertanyaan dari teman-teman, Bapak Ibu Saudara-saudari yang sudah mendengarkan penjelasan dari Pak Bram, kami undang, silahkan boleh bertanya, mumpung ada Pak Bram yang akan menjawab. Gitu. Oke. Terima kasih sekali lagi Pak Bram ya untuk penjelasannya. Pak, ini ada pertanyaan. Bagaimana atau lebih tepatnya seperti ini, apakah luka batin itu bisa berulang-ulang, Pak? Apakah luka batin itu bisa berulang? Iya, jawabnya. Bisa ya? Bisa, melalui interaksi dengan sesama, melalui musibah yang kita alami. Misalnya contoh, kejadian COVID-19 ini tentu meninggalkan luka di dalam diri kita. Bisa juga interaksi dengan keluarga kita masing-masing. Tapi kalau kita sudah silakan Pak, diselesaikan. Silakan diselesaikan dulu Pak. Bisa terjadi interaksi yang tidak sehat dengan keluarga. Bisa terjadi hal itu. Karena mungkin berjumpa tiap hari, tersinggung, kita terluka. Tapi kalau kita sudah tahu teorinya, kita sudah tahu caranya untuk menangani akibat daripada dampak itu, ini menolong kita, yaitu doa. Bentuk doanya saya kira nanti Asni yang akan jelaskan. Saya tidak mau membongkar hal itu, karena nanti ada yang jelaskan. Oke. Pak Bram, apakah luka batin itu bisa sampai menyebabkan penyakit fisik? Ini ada pertanyaan dari teman-teman nih Pak. Ya, seperti tadi saya ceritakan menyangkut mengenai seorang ibu yang berusia 73 tahun, di mana dia mempunyai sakit fisik migrain. Karena luka berupa kemarahan yang dia simpan disebabkan oleh anaknya yang melukai ibunya. Nah, akibatnya terganggu fisiknya. Contoh lagi, saya menangani seorang ibu. Ibu ini luka batin terhadap suaminya yang berselingkuh. Dalam perjalanan, tapi dia mencintai suaminya, dia tidak mau cerai. Tapi dia menyimpan dan menyimpan, tapi dia tidak tahu solusinya. Hingga akhirnya dia mengalami sakit tumor dada, tumor dada. Fisiknya terganggu. Karena apa? Karena dia menyimpan kemarahan. Dia menyimpan sakit hati. Tapi setelah dia membuka diri, dia mengikuti retret, anehnya bisa sembuh. Walaupun sempat dia ditangani medis, tetapi ternyata intisari daripada luka fisiknya berupa tumor itu karena luka batin. Maka pernah kan ada seorang suster menceritakan bagaimana dia marah ayahnya yang berselingkuh, lalu kemudian dia
mengerti mengenai penyembuhan batin dan dia tangani ayahnya yang sakit stroke hingga akhirnya dia sembuh dari tumor tersebut. Baik. Jadi itu akibatnya luar biasa. Apakah ada tambahan lagi, Terus, Pak, sebelum kita mau minta tolong Pak Bram berdoa bagi kita supaya kita bisa mengingat-ingat mungkin luka batin kita yang selama ini terpendam? Oh ya, juga bisa jadi orang yang akibat luka batin itu orang bisa menjadi fobia loh. Fobia ada ketinggian. Juga sampai sekarang ini banyak yang saya tangani gitu. Orang yang tidak bisa tidur. Paranoid. Banyak yang saya tangani akibat daripada luka itu. Kalau hanya dengan pertolongan ilmu pengetahuan psikologi itu memang membantu, tapi tidak cukup. Perlu di sini unsur nilai yang bersifat spiritual, yaitu doa, supaya daya ilahi bekerja dan berkarya dalam. Baik, doanya seperti apa? Nanti ada penjelasan lebih lanjut ya, dan juga hari Minggu tentunya Ci Patricia Hasni akan membantu kita memimpin doa penyembuhan luka batin ya Pak Bram ya. Oke, sekarang Pak Bram mungkin bisa bantu kita untuk doa bersama supaya kita juga bisa berjalan. Ya, mari kita hening. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan, kami mengucap syukur melalui program kepemudaan yang memberi kesempatan kepada kami untuk mendalami pemulihan luka batin melalui online ini. Biarlah Roh-Mu yang terus bekerja dan berkarya memulihkan setiap pribadi yang mengakibatkan begitu banyak orang luka akibat tekanan-tekanan dosa yang dilakukannya, atau akibat luka karena gangguan psikologis yang dia alami, bahkan lebih daripada itu sampai pada fisiknya. Entah fisiknya sakit kepala, entah sampai menyangkut pada bagian-bagian organ-organ tubuh lainnya. Kami mohon ya Tuhan, biarlah dampak dari akibat luka batin ini, Engkau sendiri datang. Engkau memulihkan dan memperlihatkan apa luka-luka yang kami alami. Melalui Pak Vincent dan Ibu Hasni, biarlah Engkau terus bekerja dan berkarya. Dan melalui komisi kepemudaan ini Tuhan, kami boleh mengalami pemulihan daripada-Mu. Akhirnya kami serahkan diri kami seutuhnya kepada-Mu. Di dalam nama Putra-Mu Yesus Tuhan, yang bersatu dengan Allah Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan memberkati kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Waktunya masih ada 3 menit. Yes, terima kasih banyak Pak Bram untuk penjelasannya. Sekali lagi, apabila seiring berjalannya waktu selama rekoleksi ini, kita tergerak, kita tersentuh, kita butuh dukungan doa. Jangan lupa ada SOS doa 24 jam dari BPK PKKKAJ yang nomornya Anda bisa lihat di feed. Nanti teman-teman bisa hubungi di sana 24 jam, bisa WA, bisa telepon. Nah, selain itu, saya mau umumkan juga bahwa kita akan ada dukungan pelayanan doa pribadi. Ini bukan konseling, tapi ini adalah dukungan pelayanan doa pribadi yang akan dilakukan mulai dari hari Minggu jam 2 setelah sesi Ci Patricia Hasni berakhir sampai hari Selasa depan sebelum sesi dengan psikolog. Jadi caranya dengan kirim DM ke nomor ini, ke account Instagram YCC hari ini, kirim DM dan nanti kita akan membalas dengan link yang bisa diisi. Mohon maaf Bapak Ibu dan teman-teman semua, linknya simple. Ini berbeda dengan link yang kemarin.
dengerin, karena kemarin kan isinya adalah workbook materi, tapi ini adalah link untuk dukungan pelayanan doa. Anda bisa didoakan secara pribadi nanti oleh pendoa. Ini bukan konseling, tapi ini adalah dukungan pelayanan doa pribadi. Siapkan hati, cara lebih lengkapnya lagi akan ditampilkan di feed dan juga di story dari YCCR. Saya rasa sekian untuk hari ini ya Pak Bram. Terima kasih sekali lagi, selamat beraktivitas. Pesan saya terakhir. Ya, silakan Pak. Pesan saya terakhir, mari jangan takut untuk membuka diri demi untuk pemulihan daripada luka-luka Anda sekalian. Yang kedua, ikuti retret pemulihan batin atau untuk menambah pengetahuan, bisa saja Anda mendalami menyangkut mengenai pemulihan batin. Tuhan memberkati kita sekali. Amin. Terima kasih Pak Bram. Sampai ketemu besok di kelanjutannya pengampunan. Tadi banyak sekali pertanyaan bagaimana cara mengampuni dan lain-lain. Pak Vincentius Chandra, Ketua BPK PKKKJ yang juga pengajar dan pewarta akan menjelaskan bagaimana pengampunan di sesi yang ketiga.